Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa, selamat bertemu kembali dalam mata kuliah budidaya dan perawatan tanaman hias. Kali ini kita akan membahas tentang cara pembuatan kompos organik. Kenapa kita membahas tentang kompos organik? Karena bahan dasarnya adalah sampah, ya. Ada apa dengan sampah? Ya, sekarang semakin banyak ya, di mana-mana pencemaran lingkungan disebabkan oleh sampah. Banjir sampah, ya. Kemudian bau sampah. Pencemaran udara berbau juga karena sampah. Nah, jumlah sampah nasional rata-rata 500 juta ton per tahun. Ini nasional, ya. Dilihat coba. Sampah rumah tangga demikian banyaknya. Kenapa? Karena pola kita, ya. Pola kebersihan, pola hidup, pola cara membuang sampah masih susah diatur. Lah, kemudian seharusnya sampah itu didaur ulang, ya. Yang kertas didaur ulang buat kerajinan, buat kertas lagi, untuk membuat tisu dan sebagainya. Kemudian mengolah bungkus bekas menjadi aneka keragaman kerajinan juga bisa. Kemudian mengolah gabus, styrofoam menjadi batako, pot bunga dan sebagainya. Kemudian mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos, mengolah kotoran ternak menjadi pupuk dan gas bio. Kemudian juga mengolah daun kering, ranting dan sebagainya menjadi briket bio arang. Tetapi kali ini kita akan membahas yang merah ini, mengolah sampah organik menjadi kompos atau pupuk. Nah, inilah kompos. Apa sih yang dimaksud dengan kompos? Kompos merupakan zat organik yang mampu mengurai sampah organik menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan bisa memberi pangan kembali bagi tanaman yang disebut dengan kompos. Ya, jadi disinilah zat organik tadi mampu mengurai sampah, ya, sisa-sisa makanan, sisa-sisa sayuran rumah tangga, limbah rumah tangga, ya, kemudian diurai dan akhirnya akan menjadi kompos, ya. Kompos dihasilkan dari sampah memiliki fungsi lingkungan yang sangat baik. Berwarna coklat kehitaman, ya, semakin matang komposnya, dan berbau seperti tanah subur, mengandung unsur-unsur hara yang berguna untuk menyehatkan tanah. Kenapa sih kita membahasnya kompos? Kenapa kita membuat kompos pada mata kuliah ini? Ya, nih coba latar belakangnya. Karena sampah yang dihasilkan Indonesia lebih kurang 70% adalah sampah basah atau organik. Teknologinya sangat sederhana juga dalam membuat kompos. Biaya produksinya juga relatif rendah. Nah, sedangkan kalau kompos sudah jadi, manfaatnya banyak sekali. Mendukung untuk penghijauan, untuk pupuk, ya. Kemudian mengurangi timbunan sampah, jadi bermanfaat. Kemudian kalau terbuang ini di lautan menjadi media pertumbuhan plankton. Kemudian bahan tempat untuk reklamasi lahan, ya, timur begitu. Itu manfaatnya banyak. Makanya pada mata kuliah ini kita bahas tentang pembuatan kompos. Ya. Cara sederhana membuat kompos. Alatnya apa saja? Ada ember, ya, boleh bejana lah, ya, plastik yang besar. Kemudian
gayungnya sekalian ya, kemudian ada pisau buat menyacah sampah, kemudian terpal atau plastik kresek yang besar buat membuat adonan nanti ya. Boleh sebenarnya di tanah langsung boleh, di tempat teduh boleh, buat mencampur tidak masalah. Tetapi kadang-kadang kita karena praktek itu di greenhouse ya, atau di tempat yang bersih, kita mesti memakai terpal. Kemudian cetok untuk mencampur, boleh pacul. Kalau membuat komposnya dalam ini ya, ukuran yang banyak, boleh mencampurnya dengan menggunakan pacul. Kemudian bahannya apa saja? Ya, hasil pemisahan sampah rumah tangga. Jadi sampah-sampah itu dipilih yang basah, sampah organik ya. Kemudian bisa kita nanti kelompok kita akan membuat sampah organik. Sampah organik kita buat untuk pupuk kompos, tetapi satu kelompok yang lain kulit kacang tanah kita buat kompos. Jadi ada dua kelompok nanti, satu membuat kompos organik, sampah organik, kemudian kompos dengan bahan dasar kulit kacang tanah. Kenapa kita milih? Kita akan gunakan buat praktek nanti. Kenapa? Karena kulit kacang tanah mengandung banyak unsur N yang diperlukan oleh tanaman. Kemudian starternya, atau boleh memakai kompos jadi ini lebih cepat starter atau bumbu istilahnya. Kemudian gula dan tetes tebu. Kemudian buat nutrisi pengurainya kita butuh bekatul dan sekam. Kenapa kita gunakan sekam? Karena sekam itu banyak mengandung vitamin B buat memacu respirasi, proses fermentasi. Kemudian kotoran ternak. Ya. Lah prosedurnya bagaimana? Ini intinya dalam pembuatan kompos organik. Ya, yang pertama buat dulu starter dengan memasukkan gula 200 gram lebih kurang atau tetes tebu ya 200 ml, tambah EM4 kira-kira 20 ml dan air 10 liter. Nah ini ukurannya buat berapa? Ya, sekitar 100 kilo sampah. Ya, jadi bahannya murah kan? Sampah, bekatul, ya. Jadi nanti ada sampah, ada bekatul, kemudian ada sekam dengan ukuran yang sama ditambah kotoran ayam masing-masing 250 ya. Jadi seperempat, bahkan 25 kilo. Kemudian cacah sampahnya, kalau kulit kacang juga ditumbuk. Kemudian masukkan sekam, bekatul, serta kotoran kambing atau ayamnya. Aduk rata, kemudian masukkan starter yang sudah kita buat terlebih dahulu. Campur rata, kemudian tambah air hingga adonan luar. Bisa di kepala-kepala ya, jadi basah. Masukkan kemudian dalam kresek penyimpan beras itu ya, kemudian diikat, kemudian ditempatkan di tempat yang kering. Amati selama seminggu, hari pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai lebih kurang seminggu harusnya hangat berbau. Hangat berbau berarti kompos kita jadi. Kemudian terus tidak kita panen dulu, tunggu 1 bulan sampai 3 bulan. Semakin lama semakin bagus komposnya, tetapi boleh dibongkar 1 bulan atau 40 hari, kemudian siap digunakan untuk pupuk tanaman, sayuran, tanaman hias, dan sebagainya. Ya, sampah yang menggunung tadi akhirnya bermanfaat. Dulu sampah, sekarang menjadi berkah. Ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi pada pokok bahasan yang lain ya. Dengan memilah dan mengolah sampah, hidup lebih bersih dan hari esok lebih baik. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.